saya ketik kan sidang hari ini gitu. Gak ada Mister Ji, infonya Mister Ji. Ya, harusnya kamu nonton di Kopi Pahit, tuh ada di situ. Saya tunjukkan ya. Oh ya 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 Mister Ji. Nah, silakan di situ ditonton ya. Halo, Bang Dokter. Halo, selamat pagi, Master Ji. Selamat pagi, sehat selalu untuk Anda. Sehat, sehat, Wah, gimana pagi hari ini? Sehat? sehat. Nah, kita ngulik isi pledoi dari Prio malam ini, Master Ji. Ah, tepat sekali, tepat sekali. Tapi harus ada yang nyampaikan, baru saya yang menguraikan. Ya, tadi kita satu komunal di mana tuh, Master Ji? Tadi kita kan ada satu komunal tuh. Di Oh, itu apa? di teman kita di sana itu, di siapa namanya? File, file. Mail. Ya. Karena apa namanya, isi dari pledoinya Prio itu kan menolak semua dakwaan jaksa itu ya. Dihukum Iya, Pak. dengan dihukum seringan-ringannya Prio. Iya. Ya, kalau menolak itu kan berarti sama sekali tidak ada peristiwa jadinya. Ya, ya kan. Ini ada yang mau nanya, silakan nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa, nanya boleh-boleh aja. Nanya apapun boleh ya, sepanjang nanya itu kewajiban dijawab. Tapi kalau nggak 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 nanya itu ya bagaimana ya menjawabnya, ya nggak? Ya nggak, Pak? Mail, mail. Ya silakan naik. Itu tulisan Jepang itu siapa namanya itulah. Kalau mau nanya Itulah. silakan naik aja langsung. Langsung naik ke atas. Kalau di typing kan bingung juga jawabnya nanti. Kalau di typing Ribet. kan nggak bisa nanya banyak tuh, terbatas paragrafnya. Langsung naik aja bang, silakan. Jari Master Ji capek nih. Ya, ya teman-teman naik aja. Kenapa pihak terdakwa Ririn saudaranya nggak pernah hadir? Ah, begini Bu. Siapa? Aku nggak tahu ya siapa nama Anda. Coba ketik nama Anda dulu biar enak saya ngomongnya. Masa Bu nganu kan nggak enak toh. Bukan nggak hadir ya, tapi tulis dulu. Namanya siapa Oh misalnya namanya Abdul. itu Alpiansa itu Mister Ji. Saya lihat ininya nih, Alpiansa. Oke, Alpiansah. Oke, Alpiansah ya. Nah, itu Naik, naik, Alpiansa ya. naik, naik. Oke. Kalau mau naik naik aja nggak apa-apa. Tapi Naik saya aja jawab. Alpiansa, biar enak. Tapi saya jawab saja, saya jawab saja. Kenapa saudaranya Ririn tidak hadir? Sebenarnya kemarin kita sudah sampaikan kepada teman-teman. Mulai dari depan, dari dalam, dari luar itu sudah titik-titik ya. Sehingga secara psikologis kalau sendiri, berdua, bertiga, berempat hadir bukan menambah kekuatan, justru apa namanya? Secara psikologis ya. Pahamlah ini si Alpian itu. Jadi di sana itu opini sudah dibentuk, berhasil nih, membentuk opini itu berhasil. Dan itulah yang membuat secara psikologis orang tidak berani untuk menyuarakan. Oke, udah ya, udahlah, udah. Izin Mister Ji mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi begini Bang Alpiansa. Hmm. Menurut hemat saya atau pengamatan saya selama ini berjalannya persidangan Hmm. juga untuk menghindari eh, keributan di dalam persidangan itu sendiri. Karena keluarganya terdakwa Ririn tidak hadir saja, kita mungkin melihat beberapa kali terjadi keributan di ruang sidang. Apalagi ditambah dengan kehadiran keluarga dari terdakwa. Itu makin tidak mungkin tidak kondusif lagi di dalam ruang persidangan. Mungkin Justru malah seperti itu, Bang. itu nanti yang cari masalahnya di situ. Betul. Hmm. Tekanan Kayak psikologis juga itu masuknya Bang Alpiansa, benar yang dikatakan Mister Ji. Mungkin itu aja Mister Ji. oke, benar sekali. Coba sambil dibaca-baca dong. Oh ya, saya sapa dulu Mister Ji ya. Selamat malam semuanya yang di Oke. bawah. Jangan lupa tap-tap layarnya. Absen yuk dari mana aja nih yang nonton Komal Mister Ji, semakin hari semakin menuju vonis sidang ini kan masih pledoi replik duplik ya Mister Ji ya. Mm-mm. Ini Baru baru nanti enggak, vonis. ini baru Jadi pledoi, saya pledoi dulu. ya nanti kan ada replik ada duplik baru vonis ya Mister Ji ya. Ya, ya. Mm-mm. Oke, teman-temanku, sambil bertanya ya boleh ya. Ini ada Bang MH, Mr. Z, apakah ada auditor hukum dalam memeriksa validitas atau valid atau tidaknya dalam Ya suatu ini Bang, peradilan? halo. Oke, untuk Bang MH,
ada ya, secara internal ada, eksternal nih, eksternal kita-kita ini. Salah satunya adalah kita-kita ini ya, gerombolan peduli peradilan. Nah, begitu ya, kira-kira ya. Bang MH ya, setuju ya Bang MH? Atau naik di sini Bang MH. Ini namanya gerombolan peduli peradilan. Oke. Aman. Tadi Ririn pledoi gak? Ririn gak? Besok jadwalnya. Seharusnya siang tapi diundur ya teman-teman ya. Ya, gerombolan atau apapun terserahlah, gerombolan sesat peduli peradilan. Masih bagus tuh bro, gerombolan tapi peduli peradilan ya toh. Ya nggak? Halo, ya nggak Bang Dator? Ya, ya, Mr. Ji, saya mewakili yang di bawah Mr. Ji. Ada yang menanyakan Boleh. Pak Tony, apakah masih jadi pengacaranya Ririn, Mr. Ji? Oke, pertanyaan bagus Pak Tony, apakah masih menjadi pengacara Ririn? Oke, masih ya teman-teman ya, masih ya teman-teman ya, masih ya. Namun demikian Pak Tony juga ada pekerjaan lain yang sifatnya profesional, bukan hanya satu, dua, tiga, bukan. Makanya bingunglah cara belah badannya. Tapi sebagai seorang pengacara kan banyak banyak ininya, banyak stafnya yang mengerjakan itu. Ya, itu kan dimanfaatkan oleh pihak sebelah, Mr. Ji. Kayak psikotolog apa namanya? Pisiwar. Tidak ya, saya baru telepon ya. Saya baru telepon, beliau dalam kondisi sehat dan masih mengerjakan terkait dengan pledoi. Dan beliau masih ya, masih teman-teman, masih ya. Oke ya teman-teman, di sini memang namanya gerombolan peduli peradilan. Tahu yang namanya gerombolan berarti bukan seorang, gerombolan tuh banyak gitu loh. Tetapi banyakkan orang di sini adalah peduli tentang peradilan. Bukan 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 apa ya? Bukan pengen kerusuhan, bukan ya. Oke, teman-teman nanya apa saja boleh, tapi sebelum itu saya akan berikan terlebih dahulu apa itu pledoi untuk membuka narasi malam ini ya. Oke, setuju nggak? Setuju, Mister. Iya, Oke, setuju. oke. Mana Jelita ya? Nggak mau naik dia karena takut tidur dia mungkin ya. Bang Ai juga belum ada yang hadirin nih. MH, Bang halo, selamat malam. Datang MH. Loh, iya tuh. Yang Jepang, silakan yang Jepang. Alfiansa, halo, selamat malam Alfiansa. Alfiansa ini sudah naik Alfiansa itu. Silakan nanya Selamat Alfiansa. malam, Bang Beli, Mr. G. Selamat malam. Malam, Alfiansa. Buat semuanya malam. Malam, Bang Alfiansa. Selamat malam. Silakan Alfiansa. Aduh, grogi nanya juga. Nggak, nanya aja sama Bang Mile supaya nggak grogi. Silakan. Duh, nanya apa ya? Ya. Nanya apa Abang yang sebelumnya, ditanyakan apa? kalau gitu saya yang nanya deh Bang Alfiansa, izin Mr. Ji. Ya, ya, ya. Bang Alfiansa sudah mengikuti kasus ini, Bang Alfiansa? Sudah, Wah, lama sih. Cuma ya, ngikutin doang. Cuman belum bisa nganalisis. Belum bisa menganalisa. memahami. Iya, apa motifnya gitu loh. Belum ketemu. Ini motifnya apa sih? Gitu. Ya. Dicari-cari kok nggak ada gitu motifnya. Berarti sudah mengetahui terkait dakwaan ya Bang Alfiansa ya? Iya, tahu. Oke. Ya, lanjut Mr. Ji, izin bacakan dulu pledoi agar teman-teman ini kita semua paham apa itu pledoi. Oke, nanti disimak ya supaya nanti untuk membuka pembahasan malam ini ya. Siap Mr. Ji, siap. Ya. Ada Ari Porong itu. Ari Porong, saya kasih tahu Ari Porong. Ari Porong punya channel YouTube nggak Ari Porong? Pledoi adalah nota atau surat pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya dalam sidang pengadilan pidana.
Dokumen ini disampaikan sebagai tanggapan resmi atas tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dengan tujuan agar terdakwa dibebaskan, dilepaskan dari segala tuntutan, atau mendapat hukuman seringan-ringannya. Landasan hukum dan urutan acara. Pledoi diatur secara khusus dalam pasal 182 KUHP. Dalam rangkaian persidangan, pledoi memiliki tahapan sebagai berikut. 1. Pembacaan tuntutan, jaksa membacakan tuntutan pidana. 2. Pledoi, pembelaan. Terdakwa atau pengacara membacakan nota pembelaan. 3. Replik, tanggapan atau jawaban dari jaksa atas pledoi. Dan 4. Duplik, tanggapan balik dari pihak terdakwa atas replik jaksa. Komponen utama pledoi. Sebuah dokumen pledoi biasanya disusun secara terstruktur yang memuat unsur-unsur penting. 1. Identitas terdakwa, informasi lengkap mengenai orang yang didakwa. 2. Fakta persidangan, analisis terhadap keterangan saksi, ahli, alat bukti, dan barang bukti yang terungkap di pengadilan. 3. Analisis yuridis, tanggapan dan pembuktian hukum dari penasihat hukum mengenai apakah unsur-unsur pasal yang didakwakan benar-benar terbukti atau tidak. 4. Hal yang meringankan, penjelasan mengenai alasan pembenar, pemaaf, atau faktor kemanusiaan yang bisa meringankan beban hukuman terdakwa. Dan 5. Permohonan, petitum. Bagian penutup yang berisi tuntutan agar majelis hakim memberikan putusan bebas, vlisprach, lepas dari segala tuntutan hukum, onslek van rekat vervolging, atau hukuman yang seringan-ringannya. Oke, terima kasih asisten. Silakan bubuk manis lagi asisten. Tadi teman-teman sudah disampaikan oleh asisten saya. Duh, mana tadi Pak Dokter ini? Langsung hilang-hilang nih Pak Dokter nih. Pledoi adalah nota atau surat pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya dalam sidang pengadilan pidana. Oke, dalam sidang pengadilan pidana. Dokumen ini disampaikan sebagai tanggapan resmi ya, bukan yang di media-media, resmi yang di sidang pengadilan. Atas tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan tujuan agar terdakwa dibebaskan, terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan, atau mendapat hukuman seringan-ringannya. Nah, itu teman-teman. Sudah ya, sudah saya bacakan tadi asisten. Oke, silakan. Adakah yang mau dibahas? Ya memang ini budaya Mau begini. bertanya, Kan? izin mau bertanya Mr. Ji. Boleh. Kalau eksepsi itu apa Mr. Ji? Bantahan apa gimana kalau eksepsi itu? Perlawanan sebelum pembuktian. Eksepsi itu dibacakan umumnya memang pada pada sidang dakwaan ya Mr. Ji. Biasanya diajukan pada saat setelah dakwaan, setelah dakwaan dibacakan. Oh ya oke Mr. Ji. Nah, Terima kasih Mr. Ji. sebelum putusan selah itu kan dilakukan eksepsi dulu. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Bang Waalaikumsalam. Iya. Dan Anha. Ya Wah, Pak Serji, ini baru ngikutin saya dari semenjak Pak Tony itu kan. Ya, Saya dari YouTube tadinya, ini dadakan saya bikin bikin TikTok ini. ya. Enggak, saya mau nanya tadi masalah audit, buat audit hukum. Ya, Ya kan, kalau keuangan aja bisa diaudit apalagi hukum kan gitu. Jadi keluar masuk kalau keuangan ketahuan. Kalau ini kan proses dari peradilannya kan sesuai prosedur apa enggak kan gitu. ya. Jadi ada nggak tim khusus dari ya kehakiman atau dari ya penegak hukum itu buat auditor ya, Mr. G? Ya. Itu satu. Yang kedua saya nanya, kalau emang nanti misalkan banyak kejanggalan, apakah ada hak buat advokat Bang Tony untuk meminta bukti-bukti dokumen data-data yang pernah ditayangkan atau buat barang bukti yang di JPU atau di semua data lah permasalahan yang di persidangan ini. Karena saya dengar dari Bang Nelson itu ada katanya undang-undang nomor 17 Mr. G buat hak apolat tuh untuk
ada haknya untuk untuk mengaudit atau istilahnya biar benar-benar aktual gitu Mas Sergi. Ya terima kasih Mas Sergi. Oke. Kita dulu ya. Mute dulu ya. Saya mute-kan. Oke. Oke, pertanyaan yang bagus teman-teman. Pertanyaan yang bagus terkait dengan ada nggak sih audit terkait ini APH itu ya, APH yang sedang bersidang. Oke. Teman-teman, terkait dengan proses persidangan, prosesnya ya, kita bicara prosesnya ya. Proses persidangan untuk proses persidangan itu kan mulai dari dakwaan ya, kemudian ada perlawanan, oke, kemudian ada pembuktian, oke, kemudian ada tuntutan, oke, kemudian ada pledoi, replik, duplik, oke, dan putusan. Oke, ini normatif ya, Bang MH, ini normatif. Normatifnya ya seperti ini, ada dakwaan, ada perlawanan, ada sidang ya, sidang pembuktian ya namanya. Kemudian ada tuntutan dari JPU, kemudian ada bantahan atau pembelaan, pledoi, kemudian ada replik duplik, pada akhirnya ada putusan. Oke. Jika terhadap putusan ya, terhadap putusan atau tuntutan atau apapun ini, maka perlawanannya terhadap putusan adalah banding. Oke. Kalau banding masih juga tidak puas atau masih juga ada kekeliruan, namanya kasasi. Ini normatif ya teman-teman. Kemudian setelah putusannya itu sudah ingkrah, namanya PK, peninjauan kembali. Oke, ini secara normatif atau proseduralnya ya seperti ini. Anda kalau nggak puas di putusan sidang, ya banding. Silahkan, fakta-fakta yang kita punya, baku bantah di situ. Nah, nanti kita tunjukkan kepada hakim banding ya, hakim banding di pengadilan tinggi. Gitu. Ini terkait judek fakti ya, fakta-fakta ya. Kemudian jika Anda masih juga merasa bahwa ini penerapan hukumnya salah, penerapan hukumnya salah, maka yang bisa kita lakukan adalah kasasi. Oke. Kasasi pun masih tidak bisa memenangkan contohnya ya, atau tidak puas katakanlah jika ada hal-hal yang berkaitan dengan hakim dalam mengambil keputusan atau ada kekeliruan hukum dan sebagainya, kemudian ada alat bukti baru, maka dilakukanlah yang namanya peninjauan kembali. Itu prosedur. Nah, bagaimana jika orang-orang yang di luar seperti kita-kita ini ya, seperti kita-kita ini ya dibolehkan ya untuk menyoroti peradilan, tetapi kita tidak memiliki kewenangan ya. Kita bisa menyuarakan, bisa melakukan pengamatan, tetapi kita tidak memiliki wewenang. Wewenangnya bagaimana? Karena kita punya wakil rakyat yang mewakili kita di DPR, ya kita sampaikan hal ini ke DPR. Sudah banyak kok yang sudah sampai ke sana. Itu yang dari eksternal ya. Kalau yang di internal tadi, kalau hakimnya yang salah, hakimnya keliru, bisa dilaporkan ke KJ, Komisi Yudisial. Oke, itu yang mengawasi hakim-hakim itu. Kalau ada jaksanya yang keliru, bisa dilaporkan melalui Jamwas, ya. Ada semua itu. Itulah yang akan melakukan audit investigasi terkait apa yang dilaporkan. Mengenai benar atau tidak nanti. Apakah ada pelanggaran etika, apakah ada suap menyuap, apakah ada
Pidana kita tidak tahu ya, kita tidak tahu. Tetapi ranahnya ke sana. Kalau jaksa ke Jamwas, kalau hakim ke KZ. Oke. Kemudian kalau masyarakat seperti kita bagaimana? Ya silakan, kan ada tempatnya. Siapa ini naik turun ini? Makanya kalau beli HP itu sekaligus beli sinyal. Bang DR itu Bang DR. Oke, ya Bang MH ya. Jadi kalau eksternal seperti siapa? Seperti kita-kita ini dari masyarakat, ya masyarakat banyak dari LSM, dari media, dari apapun masyarakat ya yang peduli dengan peradilan, silakan buatkan laporan ke DPR ya. DPR yang mana DPR-nya? Ada namanya DPR di Komisi 3 yang membawai HAM, peradilan, HAM sama peradilan, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, apalagi deh, termasuk advokat itu di Komisi 3. Mengenai hukum. Gitu. Oke. Bagaimana Pak MH? Iya, makasih Mas Tiji. Itu yang nomor 2, ini kan masalahnya saya kan ngikutin di Komang Miserji udah lama juga ini. Ya. Ini pas Bang Tony yang ngambil alih ini kan. Cuman ini kenapa data-data bukti-bukti kayak CCTV segala macem lah, segala ininya itu kenapa istilahnya kayak berat sebelah ini gitu loh. Ya kan ada kata Bang Nelson saya dengar itu ada Undang-Undang nomor 17 nggak salah itu Bang Ji itu. Ya Miserji itu ada hak kapotat untuk buat mempelajari data-data ya sama ada haknya kan gitu, ada undang-undangnya itu. Ini kayak nggak sportif gitu loh. Oke. Iya itu saya mau nanya itu aja apa emang ini karena saya pelajarin dari awal saya sering dengerin kan cuman ngedengerin saya jarang naik di atas gitu kan. Saya dengerin ini bener-bener parah ini udah. Saya udah urutin dari waktu dari CCTV-nya semua dari kronologis historinya lah. Oh, udah parah udah nabrak-nabrak udah nggak sesuai prosedur nih Mr. Ji. Kasihan orang itu kan. Urusan nyawa masalahnya ini. Bukan urusan main-main ini. Gitu ya, makasih Mas Ji ya. Itu penjelasannya tadi saya makasih banyak dibuat semua gitu ya. Ya, makasih Mas Ji. Oke, ini saya jelaskan ya teman-teman ya. Namanya orang menuduh, ini kan jaksa ini kan menuduh atau mendakwa lah, yang memposisikan seseorang sebagai terdakwa. Apa kewajiban jaksa? Ya membuktikan. Jika pembuktiannya tidak mampu, maka itu menjadi catatan atau celah hukum ya. Celah hukum bagi pengacara untuk melakukan pembelaan. Jadi jangan diprotes, biarin aja. Kalau pertanyaan jawabannya apa? Ini contohnya begini. Coba Bang Mile, saya tanya misalnya nih, ya, saya pengacara. Mohon izin yang mulia, mohon kiranya untuk mengetahui apa-apa yang terjadi dalam peristiwa ini, mohon kiranya dihadirkan ahli digital forensik. Nah, jawaban Bang Mile sebagai jaksa, silakan. Ya. Ini kan aku nanyanya ke yang mulia, lewat yang mulia kan? Ya, Mr. Ji. Nah, yang mulia langsung perintahkan, silakan jaksa, Pak Mile yang jawab. Ayo. Ya, yang mulia, ada kemungkinan bahwa kami selaku jaksa penuntut umum akan membacakan hasil ahli digital forensik, gitu. Oke. Membacakan surat hasil digital forensik. Oke. Kemudian itu kan janjinya dia disampaikan sama hakim. Kemudian pada sidang berikutnya, karena kita nggak tahu nih faktanya seperti apa, hakimnya akan bertanya lagi, kan sudah diminta sama hakim. Bagaimana jaksa? Ini hakimnya yang ngomong nih. Bagaimana jaksa? Apa Anda bisa menghadirkan ahli digital forensik? Silakan. Ya, melalui pertimbangan, kalau tidak salah jawabannya seperti ini Mr. Ji, bahwa kami akan membacakan hasil dari uji digital forensik, gitu Mr. Ji.
bahwa ahlinya itu tidak bisa dihadirkan, hanya hasil bacaan dari ahli digital forensik itu sendiri, gitu Mr. J. Nggak begitu. Pada intinya, pada akhirnya tidak bisa. Tidak bisa Ya, menghadirkan itu Bang MH. Jangan kita protes Bang MH. Oh kenapa nggak bisa? Oh ini harus bisa, harus bisa, harus bisa. Justru itu dijadikan sebagai dalil ya, sebagai dalil untuk melakukan pledoi gitu. Oke ya Bang MH ya, jangan terus marah di situ. Kenapa itu? Kalau netizen boleh, tapi kalau pengacara justru dicatat begitu Bang MH. Oke? Ya, makasih banyak Mas Sergi. Iya jadi lucu jadinya, udah serem lucu, udah kayak nano-nano udah ini. Ya, Ya makasih banyak. Ya makasih banyak. oke, makasih ya sudah saya jelaskan ya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Teman-teman, untuk menghindari konfrontasi, boleh berdebat di persidangan itu boleh. Tetapi untuk menghindari konfrontasi yang sampai keluar urat saraf ya, lebih baik dicatat saja ya, dicatat kemudian nanti dipertanyakan oleh pengacara ini kepada hakim. Kalau tidak dijawab, maka pada saat pledoi seperti ini, inilah kesempatannya pengacara untuk mempertanyakan hakim bahwa tentunya ada dalil-dalil ya, contohnya sebagaimana pasal 235 mengatakan alat bukti adalah. Nah, itu diurai itu alat bukti ya, termasuk mungkin elektronik sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor sekian, maka terhadap alat bukti tersebut dinyatakan bla bla bla. Begitu, itu sebagai bahan daripada dalil pembelaan. Oke ya, clear ya, sudah clear semua pokoknya deh, clear deh. Apalagi nih? Makanya kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan persidangan, fakta-fakta persidangan itu dicatat semua, baik keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti, termasuk keterangan terdakwa sendiri, itu disampaikan, nanti dituangkan sama persis. Seperti ini ya, saya contohkan. Sebagaimana fakta persidangan, nah kan gitu ya. Saudara Priyo mengatakan bahwa saat itu berada di TKP pada jam 5.00 ya. Namun pada kesempatan yang lain ternyata di jam 05.10 berada di hotel. Contohnya seperti itu ya. Ini teman-teman semua yang masih muda-muda ya, yang masih ini harus kritis, apalagi kalau nantinya bercita-cita menjadi seorang pengacara. Inilah kesempatan Anda menuangkan argumentasi Anda dalam bentuk nota pembelaan. Ya di sini jangan ngomel-ngomel di media, tapi di sini ini kesempatan Anda untuk mengajukan pembelaan. Gitu. Pembelaan ya jangan jauh-jauh, jangan lari kemana-mana. Pembelaannya itu ya dari fakta-fakta persidangan. Ya, seperti contoh, ini contoh ya, mohon maaf ya, ini contoh. Kehadiran di TKP. Benar, orang hadir di TKP, tetapi belum tentu dia melakukan. Alasannya apa? Dituangkan di situ, termasuk dalil-dalil, termasuk ada gium yang ada. Nah, gitu cara menjelaskannya. Agar apa? Agar hakim tahu. Ya. Sudah pasti ya, ini saya kasih tahu ya, sudah pasti orang yang melakukan ada di TKP. Tapi tidak semua orang di TKP itu melakukan, contohnya seperti itu. Oke, sudah ini, silakan Bang Ai, selamat datang Bang Ai, Bang Ari Porong, Mbak Celita, Retno Aja, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mr. G, Bang Mile, Bang MH, Bang E, Bang Dr. Seven, Kak Via, Kak Retno, teman-teman yang di bawah, semuanya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Bang Ai coba Bang Ai dulu. Bang Ai, apa yang bisa Anda sampaikan Terkait apa, Mr. Ji? Mohon maaf. terkait agenda hari ini? Oh, pledoi ya. Ya, Ya, tadi saya belum nemu semua, saya baru lihat pledoinya Priyo, Mr. Ji. Di pledoinya Priyo intinya meminta maaf. Kemudian saya lihat dia tetap memaksakan cerita narasi terakhir bahwa dia hanya menggendong bayi, tidak ikut menenggelamkan. Dan dia juga tidak ikut membunuh. Yang dia lakukan hanya menguburkan. Nah, itu terakhir narasi pledoinya Priyo. Itu yang sempat saya lihat. Tapi coba dengerin pledoi dari PH-nya. Itu kurang jelas sih. Saya lagi nyari-nyari, Mas Yan. Begitu, Mr. Ji, kalau dari saya, Mas Ji. oke. Berarti kalau begitu bertentangan dong dengan tuntutan jaksa. Betul. Ya, intinya dia menolak tuntutan jaksa ketika dia dituntut terlibat menenggelamkan bayi. Itu salah Nah, satu poinnya. ini menarik ini. Ini menarik nih Jelita. Sudah dapat informasi ya dia menolak tuntutan jaksa terkait dengan dia hanya menggendong bayi. Artinya apa? Artinya dia ada di TKP benar. Dia ada di TKP dan bersentuhan langsung dengan korban itu. Salah satu diantaranya adalah Bazi ini karena dia menjelaskan bahwa dia menggendong gitu ya. Lah kok diem kamu? Kelanjutannya, Mister. Gak ada kelanjutannya, sudah menggendong udah titik itu. Ya kan kalau ya memang menggendong baik di pengakuan dia yang pertama dan pengakuan dia yang sekarang ya itu perilaku itu ada ya Mister ya. Ada gitu. Jadi memang dia yang menggendong dan dia yang nyusuin bayinya. Tapi kemana sidik jari? Hai. Bentar ya. Sambung dulu Ari. Mr. Ji lanjut dulu Mr. Ji, bentar. Izin Mr. J, ada typingan di bawah. Host di tuntutan Ririn kenapa halaman 27 dihilangkan? Apa ada motif di situ? Itu Mr. J dari Bang RPS. Aku gak tahu halamannya. Saksi itu Mr. T, jadi dari 17 langsung ke 20 poinnya itu. Jadi ada saksi kayak saksi ibunya korban Eis nggak ada kesaksiannya, terus ada kesaksian siapa lagi yang nggak ada gitu, Mister. Nah, itulah yang menjadi Jadi halamannya loncat. itulah yang menjadi bagian daripada dalil pengacara untuk membuat pledoi. Mohon izin yang mulia, kami mendapatkan ini sebagaimana tuntutan yang ada ini halaman sekian lompat halaman sekian. Jadi kami justru menemukan adanya manipulasi terhadap tuntutan ini. Sebab dari halaman sekian lompat ke halaman sekian. Begitu caranya. Justru dijadikan hal seperti ini jangan kita marah. Justru itu dijadikan sebagai dalil untuk melakukan penyerangan, bahasa tanda kutip ya penyerangan, tapi tanda dalam pledoi itu pembelaan. Begitu. Kalau ada kekurangan seperti itu, justru itu dibuat sebagai senjata, dikembalikan lagi nanti. Ngono loh, ya bener loh, namanya counter attack. Kalau dalam bahasa Sepak bola itu maksudnya. Dalam bahasa sepak bola itu counter attack, serangan balik. Serangan balik. Tapi kenapa nggak ada sidik jarinya Priyo ya di botol susu itu ya, Mister? Lah kan nggak dilakukan, mungkin sudah dicuci dulu baru. Nah, ini kalau begini nih sudah ini karena pertanyaannya kemana, yang ditanya siapa kan begitu. Kalau ditanya di saya harusnya ada, gitu kan? Benar, Mister. Izin Mr. Ji, saya turun ke bawah aja ya, biar nyimak di bawah aja saya. Saya mau nyimak karena biar
ya ngasih kesempatan lain buat naik ke atas. Saya nyimak di bawah Mr. Ji. Ya makasih banyak buat Mr. Ji, buat semua di room ini. Ya mudah-mudahan keadilan bisa ditegakkan di Indonesia ini. Ya makasih semuanya. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain kali jangan grogi Pak ya, naik di sini Pak ya. Lain kali jangan grogi, naik aja. Ya, ayo Bang RH, naik sini Bang RH. Jangan grogi, di sini tuh baik-baik orangnya teman-teman. Ayo dilanjut lagi. Siapa tadi? Pertanyaan-pertanyaan di bawah ada nggak Bang Mila? Itu ada Bang RH itu. Ayo Bang RH naik Bang RH, masih ada kursi kosong nih Bang RH. Jangan begitu caranya Alif manggil. Lamim, Mr. Z, Alif Lamim nih RH. Ini Naik nih. ada sapaan dari Bang Pandawa 5 Mr. Ji. Selamat malam senior Mr. Ji, nyimak dari bawah, lanjutkan untuk mengawal kebenaran. Oke adindaku Pak Dokter, silahkan dikawal ini kita sedang berjuang untuk kebenaran nih Pak Dokter. Oke sudah. Mantul. Siap. Bukan, jawaban yang di bawah ini ada Pak Dokter juga. Pakai kaos Pak Dokter. kaki mungkin, Mas. Nggak apa-apa sekaligus Pak Dokter. Ayo, silakan. Apa narasi Anda? Ya, ini narasinya kontradiktif nih Mr. Ji dengan dakwaan jaksa dari pledonya si Priyo. Di dakwaan jaksa kan gilar ganti ya Mr. Ji. Priyo mukul ini, Ririn mukul ini. Priyo mukul ini, Ririn mukul ini ya. Priyo menenggelamkan bayi. Di pledonya si Priyo hanya menggendong ya Mr. Ji ya. Ya, terus. Nah, jadi minta hukum seringan-ringannya Mr. Ji. Minta hukum seringan-ringannya si Priyo. Ya wajar, nggak ada masalah itu. Minta hukum seringan-ringannya itu wajar. Kenapa? Bahkan saya bilang harus dibebaskan. Kalau menurut pengakuan Priyo. Mohon izin yang mulia, saya dalam keadaan tertekan, saya dalam keadaan terancam, saya dalam keadaan menggigil, ketakutan. Nah, kalau orang takut, kalau orang terancam, kalau orang dalam kondisi pressure ya berarti memang benar ketakutan. Tapi kan harus dibuktikan, karena di situ ada kata-kata. Setelah ketakutan itu kata dia ya, pada saat itu saya diiming-imingi uang 100 juta. Nah, semangat lagi jadinya, itu ya, repot itu. Jadi ini ada kontradiktif. Apa yang menjadi dakwaan jaksa justru ditolak lagi oleh Priyo. Saya kemarin sudah menyampaikan kepada teman-teman. Priyo dalam keterangannya menyampaikan semua hal yang terkait dan itu dianggap sebagai membantu jaksa. Tapi anehnya jaksa ini tidak berterima kasih, malah nuntut Priyo cukup serasa dan meyakinkan terbukti sehingga dituntutlah 20 tahun. Kalau disingkat dalam bahasa yang sederhana, Priyo ini membantu jaksa, tapi kok dituntut 20 tahun, kan begitu? Ya, sebenarnya Priyo ini terjebak, Mr. J. Enggak, omongan saya dulu dipahami dulu. Priyo ini kan katanya membantu jaksa dalam mengungkapkan kasus di persidangan, betul? Betul. Tetapi dalam tuntutannya justru Priyo ini serasa dan meyakinkan terbukti bersalah dan dituntut 20 tahun. Sehingga bagaimana dia membantu tapi kok dituntut? Berbeda nggak teman-teman? Sepertinya skenario-nya kurang rapi Mr. J dari PH-nya yang sebelumnya akhirnya menjadi PH-nya lagi itu. Skenario-nya belum rapi itu. Enggak usah jauh-jauh dulu. Ini omongan saya ini loh. Orang katanya membantu kok justru malah dituntut gitu loh. Kontradiktif nggak antara membantu itu kan baik ya. Tapi kok dituntut? Nah itu coba pandangan Anda dulu. Jangan kemana-mana dulu itu aja. Dari satu halaman saja ini sudah bisa nampak kan bahwa jaksa ini janjinya ini ngomong apa toh? Mana loh? Di satu sisi mulutnya itu ngomong bahwa Priyo ini membantu saya gitu loh. Tetapi
saya tuntut juga, kan begitu. Ya enggak? Nah, Ayo Mister. teman-teman. Alah Benar, kesuai, Mister. kelamaan, ayo silakan, ayo. Saya itu maunya di Komal ini, habis ini berhenti, saut sana, saut sini, begitu. Tapi setelah selesai baru disaut, begitu. Jangan kelamaan. Ayo silakan Jelita. Benar, Mister. Seperti tadi nunggu, Mister, masih ada lanjutannya lagi atau enggak gitu. Pas yakin udah nggak ada baru masuk. Jadi gini, Mister, kalau emang jaksa udah merasa terbantu dan bukan merasa, memang udah pasti terbantu dengan dihadirkannya Palu, ya kan? Itu kan menurut dari pengakuannya Prio, maka Palu itu sampai bisa hadir. Ya kan? Jadi ada bukti tambahan, lalu kemudian ada lagi CCTV dan pengakuan Prio seharusnya kan diamini di situ. Tapi Mister, kalau misalnya jaksa itu mengamini pengakuannya Prio, dakwaannya jadi mawur, dia mungkin juga nggak mau malu kali, Mister. Demikian, Mister. Inilah yang sedang kita bicarakan teman-temanku. Ketika jaksa merasa terbantu, harusnya juga sebagaimana membantunya. Apakah membantu kaitannya dengan ya mungkin harusnya bilang begini, Prio dalam kondisi tertekan karena sesuai pernyataannya Prio. Kan begini nih. Kalau menurut keterangan Prio dan itu diyakini oleh jaksa, harusnya semua keterangannya Prio diterima oleh jaksa. Coba teman-teman, saya tidak sedang membela sana sini ya. Coba saja dicermati. Ketika jaksa dalam tuntutannya mengatakan bahwa keterangan Prio itu membantu jaksa dalam mempermudah, kalau nggak salah begitu, mempermudah pengungkapan kasus ini. Artinya, jaksa merasa terbantu dong oleh keterangannya Prio. Betul tidak? Betul. Betul. Nah, masalahnya justru dalam tuntutannya yang kita sudah dengar bersama, kalau dia pikir bahwa ini membantu Prio, harusnya Prio itu harus berani jaksa. Dia sudah membantu kok, tapi malah dituntut. Bukan main-main itu, tuntutan 20 tahun itu masuk ke dalam kategori ancaman yang selalu saya katakan, pembunuhan berencana. Bahkan jaksa itu sudah merasa terbantu, masih juga mengatakan bahwa Prio menenggelamkan Bazi. Ayo, sedih nggak kalau begitu? Silakan, Jelita. Siap. Jadi saya rasa begini, Mister ya. Jaksa juga udah punya tuntutan ya. Maksudnya udah punya narasi atau dakwaannya mereka itu bersama-sama melakukan, ya kan. Lalu kemudian ada narasi yang diakui sendiri oleh Prio bahwa dia tuh menyiapkan Palu. Jadi kalau dia nggak menuntut berencana bersama-sama sesuai pasalnya itu, Mister, ya mungkin jaksa juga saya rasa juga udah kebingungan bikin tuntutannya. Iki model piye iki, ya kan? Palu udah dari dia, ya kan? Mau dibilang turut serta susah, mau dibilang apa susah. Nah, Prio ini kan mungkin nggak ngerti hukum ya. Ya barangkali ya, ini dugaannya diiming-iming, yo manut, ikut gitu kan. Tapi ya nggak mungkin juga dia dikasih hukuman ringan karena kan palunya dia yang motong, ada kesaksian dari tukang las juga, palu-palu milik dia dibawa dimasukin tas, dia yang bawa, ya terus mau arep piye jaksa nih? Ya. Jadi teman-teman ya, ini saya berbicara fakta loh ini. Bantah kalau fakta saya salah. Bantahan nggak apa-apa. Ceritanya begini. Kalau mengikuti dakwaan, itu mereka bersama-sama tuh, ganti-gantian. Prio, Ririn, Prio. Menghantam itu berganti-gantian. Artinya kalau mengikuti skenario dakwaan maka pure kedua-duanya ini pembunuhan berencana. Tapi sayangnya dalam dinamika persidangan perubahan. Artinya apa? Dengan adanya perubahan itu, Prio
Priyo ya, membantah dakwaannya jaksa. Membantah dakwaannya jaksa. Nggak gitu loh ceritanya, aku nggak melakukan. Kalau di dalam dakwaannya itu terdakwa Priyo melakukan, kemudian berganti dengan Ririn melakukan, habis Ririn melakukan, Priyo lagi melakukan. Ayo nalar dulu. Kalau ini yang terjadi tidak ada yang bantah, maka dakwaannya ini ya terbukti. Oke. Kemudian Priyo entah bagaimana ceritanya saya tidak mau tahu. Priyo menceritakan bahwa pada saat itu saya hanya melihat, hanya menonton, katakanlah gitu ya, hanya menyaksikan. Tapi saya membantu membersihkan. Tapi saya juga membantu menguburkan. Kemudian saya membantu menyiapkan palunya. Saya juga yang motong. Tapi itu dianggap sebagai membantu jaksa. Oke lah, logikanya adalah Priyo jujur, berbaik hati, kemudian dia membantu jaksa. Tapi anehnya jaksa ini ngomong membantu begitu, tetapi di tuntutannya itu bunyinya beda. Apa bunyinya? Itu tadi saya sudah bicarakan. Terhadap terdakwa Priyo secara sah dan meyakinkan turut menenggelamkan Bazi. Itu lebih sadis itu. Sudah dibantu tapi nuduhnya sadis, Bazi. Sehingga terhadap terdakwa secara sah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan atau turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 459 dengan hukuman ancaman pidana 20 tahun penjara. Lu membantu kok dikasih 20 tahun. Harusnya kan ya 1 tahun kah? Ya kan sebagai alasan ya, sebagai alasan. Contoh begini. Meskipun saudara Priyo telah melakukan itu, namun demikian Priyo mengakui kesalahannya. Wah, keren kan? Priyo telah minta maaf. Priyo ini, Priyo itu. Dan Priyo telah kooperatif membantu kami sebagai jaksa penuntut umum. Sehingga kami melakukan tuntutan 1 tahun. Gitu keren loh. Kita sudah membantu kok malah dituntut 20 tahun. Ayo teman-teman, bener nggak nih? Bener nggak nih? Ya, belum, ya, Bayo, Batubara. Saya hanya membantu mengikat kakinya Budi. Malah keren lagi tuh. Kalau sudah izin naik itu ya, jangan turun-turun. Minta ini, coba ini, buktinya ini ya. Namanya kandeng doso ini. Izin naik Mr. G, sudah di atas itu nggak boleh turun. Inilah di sini nih. Mulai yakin saya teman-teman mulai paham nih. Mulai paham larinya pembicaraan saya kemana. Mr. Z. Ya, silahkan Bang. Kalau saya kok nangkepnya sama seperti kemarin istilahnya Bang Ari Porong itu, ini kayaknya pasal jengkel Mr. Z ya. Analisa saya nih Mr. Z. Asumsi saya. Jadi mungkin membantu, misalkan mengkonfirmasi palu adalah alat bunuh. Karena akhirnya ditemukan tuh Mr. Z. Karena dakwaan kan juga bunyinya palu ya. Akhirnya ketemu tuh palunya, ada barangnya. Nah, yang bikin malu nampar tuh Mr. Z ketika ada tempat lokus TKP baru Mr. Z. Karena kan, loh, kok ceritaku bohong orang taharit iki? Kayak aku gak nyebut gawe. Kira-kira gitu Mr. Z. JPU merasa akhirnya, loh kerjaanku sing kemarin kok diberantakin. Dakwaan itu, cerita narasi dakwaan itu jadi berantakan kan ketika ada TKP baru. Nah, akhirnya ya udah Ganjar aja yang maksimal gitu. Ya, ini saya ajak teman-teman untuk ikut berpikir, jangan sampai mengatakan bahwa Priyo marbut, Priyo membantu jaksa. Kalau membantu jaksa mah bukan begitu. Kalau membantu jaksa mah harusnya jaksa juga paham gitu kan. Oh, ini membantu nih, harus dibaik. Samalah teman-teman kalau lagi bantu ngangkat karung, mau beli beras agak murah dikit karena membantu nih ya. Oke.
Nah, disitulah saya bilang, ya, ini kemudian ini saya bacakan ya. Mana, mana, waduh, ketutupan gorengan nih, teman-teman, ketutupan gorengan nih, kuhapnya. Kayak, kalau nggak salah pasal 75, saya bacakan dulu teman-teman, jangan buru-buru dulu. Ini pasal 75 ya. Allah malah hilang ini piye ngene iki. Jangan hilang-hilang karena ini masuk di rekaman kok hilang ya repot rek. Ini ya. Kalau disalahkan lagi tentang dakwaan, ya benar. Ya, karena begini. Anehnya itu, dakwaannya itu kan tidak ada namanya TKP kedua, tapi oke lah nggak ada masalah. TKP kedua itu nggak ada, tapi muncul nih ada TKP kedua dan itu dipercayai bahkan menjadi salah satu kunci itu bagi jaksa. Ya, padahal prinsip jaksa itu harusnya gini nih, ini dengerin ya. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi A. Tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur, dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Tuh, urut kan? Harus ini. B, nah ini, coba B-nya dicermati kawan-kawan semua. Nggak ada yang salah kita ucapkan nih. Uraian, nih jaksa penuntut umum itu membuat dakwaannya yang berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Kalau melihat ini, dakwaan di awal justru berbeda dengan keyakinan atau fakta-fakta persidangan. Yang di awal itu meyakini bahwa keduanya itu saling bergantian, itu kan tidak cermat namanya. Ternyata bukan begitu ceritanya. Karena tidak begitu ceritanya, maka teng gitu ya. Oke. Ini kita sapa dulu nih Kanjeng Doso. Ayo Kanjeng Doso, jangan pijit kepala terus Kanjeng Doso. Ini mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mr. G. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir, G7, Warung Rakyat, Waalaikumsalam warahmatullahi. Retno. Izin menyimak Mr. J di atas nih, nggak apa-apa ya. Kemarin tuh nge-lag Mr. J, siap salah Mr. J. Jadi ini ada info nih. Tadi kan saya tuh hadir di sidangnya Ririn ya, pledoi Ririn itu. Kalau Prio tadi saya belum sampai di PN ya. Itu menurut Mr. J nih. Maaf nih Mr. J mau tanya nih. Kan ketika jaksa mengatakan kemudian terdakwa Prio itu membantah. Artinya terdakwa Prio itu tidak melakukan pembunuhan, hanya melihat dan membantu. Berarti kan yang kemarin-kemarin itu bersama-sama itu dibantah semua sama Prio itu ya, Mr. J ya. Menurut Mr. J, tanggapannya nih, sudut pandangnya Mr. J ini, bagaimana sih terdakwa Prio ini, Mr. J? Sekian, Mr. J. Coba teman-teman coba disimak pertanyaannya Kanjeng Doso tadi itu maksudnya kemana? Ada diceritakan ada pledoinya Ririn, kemudian pledoinya Prio, kemudian membantah. Bagaimana tanggapan Mr. J? Terus yang maksudnya Mr. J, izin ya. Enggak. Maksudnya begini, Mr. J. Itu kan saya kan baca dari dari Ririn ya. Saya karena ikut itu di sidangnya Ririn. Nah, kalau untuk Prio itu saya dapat video dari kawan. Nah, ini terkait pledoinya Prio. Begitu, Mr. J. Jadi yang saya tanyakan itu si Prio itu, terdakwa Prio itu membantah
bahwa dia itu tidak membunuh, tidak ikut membunuh lah. Artinya yang membunuh itu Ririn semua. Ya. Begitu, Mr. Ji. Bagaimana dengan kaitannya dengan pasal pembunuhan berencana gitu? Betul, Mr. J. Mohon pencerahannya, Mr. J. Oke. Tapi Bapak saya sebut namanya ya. Siap, Mr. J. Pak Kanjeng Doso bersama saya. Kita sudah sepakat ya Pak Kanjeng Doso ya, oke? Siap. Pak Kanjeng Doso, nggak usah dijawab, biarin aja dulu. Supaya nggak ini. Pak Kanjeng Doso sepakat dengan Mr. Z. Ayo kita ke satu tempat dengan tujuan apa? Menghabisi orang-orang di tempat itu. Pak Kanjeng Doso sudah sepakat dengan saya. Oke, sayalah eksekutornya. Oke, Pak Kanjeng Doso hanya jaga di depan rumah. Oke, nggak melakukan apa-apa. Oke, hanya dia menjaga di depan rumah. Untuk apa? Untuk mengawasi, jangan-jangan ada orang masuk. Artinya apa? Sayalah pelakunya, begitu? Betul, Kanjeng Doso? Kemudian Kanjeng Doso ini tidak melakukan sedikit pun tidak terkait dengan orang-orang yang menjadi korban. Betul, Kanjeng Doso? Lalu Kanjeng Doso ditangkap bersama saya. Begitu Kanjeng Doso, lalu Kanjeng Doso mengatakan, saya tidak membunuh, tapi saya ada di situ. Betul begitu kan maksudnya? Buka mic-nya. Siap. Siap, betul. Artinya Pak Kanjeng Doso, karena ini pembunuhan berencana, tugas saya itu sama Pak. Saya tidak akan melakukan pembunuhan kalau Pak Doso tidak ada di depan pintu. Pak Doso juga tidak akan ada di depan pintu kalau tidak kerjasama dengan saya. Artinya apa? Artinya kedua-duanya sama saja, tetapi perannya yang berbeda. Oke? Siap, Mr. J. Dan itulah peran Pak Kanjeng Doso. Pak Kanjeng Doso perannya itu bersama-sama dengan saya, tetapi tugasnya Pak Doso hanya jaga gerbang. Kalau gerbangnya nggak dijaga, tidak mungkin saya melakukan. Oke, sama juga dengan Prio. Meskipun dia tidak melakukan, meskipun dia hanya melihat, hanya membantu, katakanlah hanya apapun dia yang menurut dia itu benar, karena itulah tugasnya dia pada saat itu. Makanya pasalnya pembunuhan berencana. Sepakat, coba diurutkan dari dakwaannya. Tanggal 24, Ririn menyampaikan akan merampas nyawa. Kemudian Prio sepakat. Sepakat. Bahkan kalau dari dakwaannya kan begitu, sepakat. Kemudian Prio mengambil palu, kemudian menggergaji, memotong. Sepakat semua sudah. Meskipun sampai di tempat dia tidak melakukan, jangankan kok membantu, tidak pun melakukan, hanya mengawasi saja tadi. Itulah kesepakatannya, itulah perannya. Ngono loh. Siap, Mr. J, siap. Tapi itu Prio kan pernyataannya itu keterangannya berubah-ubah terus. Bahkan tadi juga kan membantah, artinya tidak ikut membunuh korban. Pada sidang-sidang kemarin kan Prio itu ikut mengeksekusi. Artinya dalam dakwaan itu kan menceburkan bayi ke dalam kolam itu. Nah, cuma sekarang dibantah lagi sama Prio itu, tidak mengakui saya tidak membunuh bayi itu. Begitu, Mr. J. Ya, karena kan sudah mendengar bahwa ancamannya 20 tahun. Kalau ancamannya 20 tahun, terus Ririn itu hukuman mati, artinya ancaman hukuman itu adalah ancaman yang ada pada pembunuhan berencana. Kalau sudah ada pembunuhan berencana, artinya ya sudah itu. Udah itu saya sudah ngomongkan itu. Nah, apakah mengakui di awal, mengakui di tengah, mengakui di akhir, kita tinggal menyimak ini, dan hakim juga itu yang dijadikan sebagai pedoman, yaitu
Saya akan bacakan dulu ya kawan-kawan ya, supaya kita ini tidak mikir bahwa kita ini apa namanya sesat gitu, enggak. Saya bacakan nih. 2, 3, nih 2, 3, 237 ya. Oke. Saya mulai dari awal aja ya, teman-teman ya. Teman-teman tolong simak ya, teman-teman ya. Tolong simak biar kita juga nggak fitnah lah. Saya itu tidak mau kalau teman-teman dikira fitnah. Ngomong tuh yang benar-benar aja. Nih kita simak dulu ya. Pasal 237. Siapapun Anda silahkan simak ucapan saya. Ini ada dasarnya ya. Tolong Pak, ayamnya dipotong Pak. Nih ya teman-teman ya, saya baca ini, saya buka di bukunya nih. Oke. Ayat ini pasal 237 ayat 1. Keterangan satu orang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oke. Ayat 1. Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku jika keterangan seorang saksi diperkuat dengan alat bukti lain. Misalnya, saya saksi, saya menerangkan iya, saya dukung dengan handphone. Nah, alat bukti saksi dan alat bukti elektronik. Sudah itu cukup. Tidak perlu orang lain lagi. Oke. Ayat 3. Nih dengerin. Keterangan beberapa saksi mengenai suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam hal keterangan beberapa saksi tersebut saling berhubungan satu sama lain, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Langsung saya jelaskan. Ada 21 saksi. Kalau kesaksiannya itu berdiri sendiri-sendiri, tidak mengarah pada pelaku, ya dianggap satu. Misalnya, ini warna apa? Ini warna apa? Warna pink. Terus ada lagi, ini warna apa? Warna merah. Ini warna apa? Warna hitam. Ini warna apa? Warna kuning. Contohnya begitu ya. Contoh ini. Ya yang disaksikan ya yang ini, yang tadi disebutkan. Yang lain karena tidak sama, ya udah diabaikan. Nah, bisa dipakai kesaksiannya itu kalau ada hubungannya. Contoh, saya ada di sini melihat Pak Kanjeng naik sepeda motor. Sepeda motor Mio warna biru. Aku nggak tahu platnya. Yang di sebelah sana, Ari Porong. Ari Porong mengetahui ada lewat tadi Kanjeng Doso. Pakai Mio plat sekian. Oke. Yang di sana lagi, Kanjeng Doso pakai jaket hitam. Yang di sebelah sana lagi, Kanjeng Doso pakai helm merah. Nah inilah namanya keterangan saksi, tapi ada hubungannya, berkaitan, nyambung ceritanya. Tapi kalau yang satu merah, yang satu hitam, yang satu kuning, yang satu biru, itu nggak bisa dipakai. Oke. Lanjut. Ayat 4. Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran belaka bukan merupakan keterangan saksi. Nih saya ulangi lagi ya teman-teman, ada yang jawab nih, pelangi katanya. Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran belaka bukan merupakan keterangan saksi. Contohnya mana di dalam persidangan kemarin? Ini adalah mayat. Ini yang gelap-gelap ini mayat. Itu pemikiran saya, itu pendapat saya, itu keyakinan saya. Menurut dia.
Kalau hanya pemikiran, menurut dia, itu nggak bisa jadi saksi. Itu namanya pemikiran, rekaan. Sejatinya, kalau memang beras, kenapa tidak ditaruh di belakang? Itu pemikiran dia. Bukan dari bukti. Betul ya kawan-kawan ya. Ini beneran nih teman-teman. Sambil tatap layar lah, sambil tatap layar. Saya ini ngobrol sampai ini loh, sampai di sini, sampai nyumprat-nyumprat, basah kuyup nih di meja saya ini. Masa nggak ada yang tap-tap layar? Ya, teman-temanku yang belajar hukum, yang tahu hukum, silakan. Inilah fakta yang kita ceritakan, bukan mengada-ngada. Tapi sayangnya kalau kita ngomong begini, ngomong yang benar gini, banyak yang nggak suka. Nah itu kan aneh kan? Ngomong bener aja nggak suka. Ini saya ulangi lagi ya, ayat 4. Pendapat, memang harus saya bacakan ini kawan-kawan. Kenapa? Karena ini baru nih. Ayat 4. Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran belaka bukan merupakan keterangan saksi. Tuh. Kamu ngomong di situ, pokoknya dia. Terus konferensi pers, kata dia, nggak bisa jadi saksi itu, ngedabrus tuh. Oke, ayat 5, ayo tap-tap layar teman-teman. Cuman tap-tap layar aja saya minta itu, supaya mendunia gitu loh. Lebih kenceng tap-tapnya itu, larinya pelan itu. Ayat 5, nih yang benar nih. Dalam menilai, tolong simak semua ini kawan-kawan, ini penting sekali nih. Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim wajib memperhatikan A. Kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain. Tadi sudah saya sampaikan. B. Kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. C. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu. Oke. D. Cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut. Ini nanti saya jelaskan nih yang D nih, cara hidup. Kemudian E. Ini yang penting, dengar baik-baik. Nih, saya sambil gini-gini ya. Konsistensi keterangan saksi sebelum dan keterangan saksi pada waktu sidang. Pak, konsistensi dalam sidang itu penting. Hari ini bilang Selasa, besok di sidang lagi bilang Rabu, besok lagi dibilang Jumat, masih Jumatan lagi. Itu namanya tidak konsisten. Meskipun yang benar yang terakhir, itu tetap dianggap tidak konsisten. Kenapa? Karena berbeda antara keterangan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Contoh. Coba Ari tanya Ari tanya ke aku. Ya, Mr. Z. Nah, ini pertanyaannya. Mr. Z, masih jejaka apa duda? Ayo. Mr. Z, statusnya masih jejaka atau duda, Mr. Z? Jejaka dong. Oh, jejaka. Besoknya di sidang lagi, tanya lagi, Ri. Mr. Z, statusnya apa sekarang? Beristri dong. Loh, kok berbeda? Nah, terus lanjut lagi. Di sidang lagi besok teko takoni meneh. Mr. Z, statusnya posisinya hari ini per hari ini apa? Lah yang ini yang susah dijawab ini, Ri. Mr. Z, statusnya masih beristri? Nah inilah yang membuat hakim kebingungan karena hakim ketika mengamati kesaksian orang ini di saat berita acaranya berbeda, di saat membantah berbeda, di saat memberikan kesaksian berbeda, maka itulah yang dinamakan
inkonsistensi. Iya kan? Sampai sing jawab dhewe lho ya, Muhammad bojo loro. Sopo sing tak bojoi loro? Jujur. Mr. Z, izin sih saya mau nambahin sedikit aja ya. Bukan nambahin sih nanti juga kalau misalkan penjelasan saya agak kurang pas, nanti bisa Mr. Z bantu. Belum selesai. Oh, Kenapa? belum selesai? Oh, oke, siap. Memang boleh kalau belum selesai dipotong. Nggak boleh, saya kirain udah selesai. Tadi karena udah nanya status nih terakhir ya kan. Ini contoh tadi terkait dengan konsisten atau tidak konsisten. Oke, siap. Salah. Oke. Ngono ya, teman-teman ya. Ayat 6 nih, dengerin ayat 6 nih. Keterangan saksi yang tidak disumpah, yang sesuai dengan satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti jika keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah. Saya disumpah, kemudian Ari tidak disumpah, tapi keterangannya Ari podo karo aku, berkesesuaian, tetap keterangannya Ari walaupun dia tidak disumpah, tetap keterangannya Ari sebagai bukti, kalau di sini bukti tambahan. Sebagai tambahan alat bukti. Tuh, meskipun tidak disumpah, tapi berkesesuaian dengan orang yang disumpah. Begitu, paham ya teman-teman ya? Ngono loh. Nah, baru nih kamu nih. Oke, terima kasih Mr. Z, abang-abang, kakak-kakakku semuanya yang di atas dan yang di bawah. Saya mau nanggepin tadi Bang E jangan ikut-ikut, itu mah asumsi saya aja Bang E. Itu pasal jengkel, cuman saya aja yang punya Bang E. Jadi gini Mr. Z itu ada sedikit nanti yang mau saya jelasin masalah yang sudah Mr. Z sebutkan tadi ya, yang berkesesuaian yang disumpah atau tidaknya. Jadi saya cuman mau sedikit aja sih Mr. Z. Jadi mungkin kalau teman-teman semuanya kan ada yang mungkin kurang paham sama dengan saya yang masalah undang-undang dan sebagainya tadinya dibacakan sama Mr. Z. Jadi saya mau coba rangkum aja Mr. Z. Jadi kalau menurut saya kenapa sih Prio diputus kenapa Prio itu diberikan hukuman paling ringan ya Mr. Z di pasal 459 ya. Itu kan paling ringan kan Mr. Z? Hukuman ancaman. Ya, ancaman maaf. Ancaman hukumannya kan paling ringan tuh Prio tuh 20 tahun ya. Nah, alasannya dengan alasan sudah membantu, ya kan? Sudah membantu dari pihak JPU. Oke, nggak masalah. Memang faktanya benar, teman-teman semuanya, abang-abang semuanya ya. Fakta di persidangan memang seperti itu. Prio membantu meringankan pekerjaannya jaksa gitu. Tapi yang menurut saya itu Prio, kenapa? Sebetulnya Prio nggak tahu sih Mr. J dia itu mau mencabut dakwaan tuh semuanya atau hanya sebagian ya kan, bahasanya dia tuh nggak mengerti gitu loh. Itu pasti ada suruhan gitu loh. Nah makanya yang membuat dia ini walaupun membantu jaksa, tapi ternyata masih ada justru keterkaitan dia malah yang memojokkan dia membunuh bayi ya. Itu kan itu di luar dugaan dia. Karena apa? Dia tidak mencabut semuanya Mr. Z kalau menurut saya. Apabila dia kemarin setelah ganti pengacaranya lagi, dia menjawab dicabut semuanya juga gitu. Bikin lagi nih skenario baru. Mungkin kan itu arahan yang dia ikuti. Jadi biar nggak terlalu banyak buat skenario, makanya hanya sebagian yang dia bilang. Prio mengikuti sesuai arahan dengan ketidaktahuan dia masalah hukum. Nah, kenapa saya bilang wajar jaksa menuntut dia 20 tahun paling ringan di pasal 459. Tapi ingat, yang bakal memutuskan bukan jaksa. Kenapa saya bilang kemarin bakalan kena pasal jengkel ya kalau saya bilang ya. Karena nanti bakalannya ini hanya prediksi saya pribadi ya teman-teman semuanya ya, jangan dibenarkan. Ini hanya prediksi saya pribadi. Makanya saya bilang pada saat nanti putusan, hakim bisa memutuskan Prio di pasal apa.
hukuman mati yang paling berat atau di tengah-tengah seumur hidup. Itu prediksi saya. Kenapa? Karena barang bukti dan alat bukti, saksi-saksi yang tidak ada berkesesuaian, walaupun skenario yang terakhir itu mempunyai kesesuaian Mr. G sebetulnya. Saya nggak mau bicara yang masalah yang kemarin di bond sampai 8 kali ya Mr. G. Itu sudah ada kesesuaian ya. Ini saya benarkan dulu nih. Contoh, lokus, sudah itu CCTV, sudah itu palu barang bukti, ini berkesesuaian semua. Ini yang mereka anggap ini sudah benar. Tapi ingat, apa? Ada satu kesalahan bagi JPU. Karena keterangan Priyo ini masih abu-abu semua. Saksi kemarin ada yang disumpah, sedangkan Priyo keterangannya itu tidak disumpah. Justru di jam-jam yang di hotel itu kemarin, untuk saksi yang disumpah karyawan 2 itu, karyawan hotel, menyebutkan bahwa pada saat 05.10 tanggal 30, mereka sudah ada di hotel. Nah, bagaimana nih dengan skenario yang di akhir? Sedangkan pukul 2 lewat, hampir setengah 3, mereka baru membawa mayat Budi dari toko ke rumah. Ya. Belum itu mereka kan pulang dulu tuh, Priyo sama Ririn. Priyo pulang dulu sama Ririn, PP kurang lebih 1 jaman lah ya, setengah jam ya. Itu kan belum mandi segala macam ya. Belum menguburkan. Berapa jam itu waktu buat menguburkan? Karena itu yang tidak berkesesuaian. Sedangkan keterangan Priyo itu hanya butuh 1 aja lagi Mr. Z. Sebetulnya ya, kalau Priyo ini bakal mau diringankan, apa? Hadirkan ahli digital forensik. Itulah kenapa saya bilang, karena Priyo masih diragukan keterangannya. Karena tidak ada bukti yang valid nih ya. Hanya DNA kita lihat, DNA itu kita bisa lihat. Gitu kan. Dengan sudah dihadirkan fotokopi, nyusul lagi yang aslinya. Itu kan menjadi keraguan. Makanya kenapa jaksa meminta, majelis hakim meminta bahwa jaksa harus menghadirkan ahli digital forensik. Untuk apa? Untuk membuktikan keterangan Priyo ini tadi. Kamu kok panjang banget? Ya kan saya ngejelasin dikit Mr. G. Dikit kok panjang? Nggak boleh ya Mr. Z. Emangnya kamu suka yang panjang? Saya sih, kalau saya pribadi sukanya yang panjang Mr. Z. Saya nggak suka main potong-potong Mr. Z. Lanjut. Jadi itu makanya saya bilang, kenapa Priyo bakalan prediksi saya seperti itu? Karena apa? Kesatu, dengan keterangan dia yang berubah-ubah, itu justru makin membuat hakim tuh pusing. Dengan endingnya tidak bisa pihak JPU juga gitu. Justru Priyo sudah banyak membantu, tapi JPU tidak mampu membantu Priyo sampai klimaks Mr. Z. Sampai akhir nih. Justru ini yang paling menentukan buat Priyo seharusnya. Disinilah Priyo blundernya Mr. Z. Makanya kenapa saya bilang itu, ini pasti sudah ada nih di pemikiran hakim. Di pemikiran hakim sudah ada, karena hakim ragu keterangan Priyo semuanya. Ini sia-sia Mr. Z. Karena dengan ahli digital forensik itu tadi tidak dihadirkan. Makanya saya prediksi, oke, nggak masalah mereka bilang Priyo dapat dibantu dengan hukuman tuntutannya 20 tahun. Tapi ingat, hakim yang akan memutuskan dengan apa? Dengan keterangan Priyo yang seperti ini itu kan, makanya hakim kan, loh kok makin kesini makin abu-abu gitu loh. Nah disitulah Mr. Z. Saya makanya ada kasihannya, ada gregetnya juga nih dengan ngedengerin pledonya Priyo tadi gitu loh. Kenapa di belakang-belakang ini makin memojokkan? Tapi pemikiran saya justru lebih masuk akal. Ada keterangan Priyo yang sudah dicabut, ada yang dimasukkan ke dalam pledoi. Walaupun berbeda orang. Contoh, mau ngasih 100 juta dari awal saya bilang, Ririn sama Priyo tiap hari sama-sama Mr. Z. Walaupun ini yang akan di framing ya, dengan pengacaranya kemarin, hal ini yang bakal di framing sama dia, bahwa apa? Bahwa ini dilimpahkan lagi nih ke Ririn. Ririn ini menjanjikan 100 juta setelah pembunuhan dan dia diancam. Keterangan awal Priyo yang sudah dicabut kan bukan Ririn.
Itu sangat mudah, makanya saya bilang. Karena apa? Karena Prio tersangka yang ada di TKP, dia yang melihat semua. Jadi bagi dia untuk merubah semua skenario itu, melimpahkan semuanya ke Ririn itu sangat gampang. Karena dia saksi yang ada di TKP, saksi tersangka dia itu. Dia melihat semua kejadiannya. Hanya dirubah saja skenarionya, dibalikin semuanya ke Ririn, gitu loh. Makanya dibilang saya di sinilah blundernya, gitu loh. Prio sudah mati-matian membantu JPU menghadirkan barang bukti, alat bukti, lokus segala macam, tapi endingnya tidak bisa menghadirkan ahli, Mr. Z. Itu aja dulu, Mr. Z. Terima kasih, Mr. Z. Baik teman-teman, kita akhiri dulu pertemuan malam ini karena sudah selesai semua, sudah tuntas. Jadi apalagi yang kita mau bahas, ya kan? Karena sudah habis semua teman-teman. Sudah tuntas kan, sudah selesai. Saya mau nanya dulu itu sama Bang Kanjeng Doso ini. Soalnya kan saya belum tahu ini. Saya belum tahu hasil pledoinya Ririn ini, Mr. Z. Sebentar dulu. Maaf ya teman-teman ya, sudah dijelaskan lengkap oleh Bang Arif Porong tadi. Sudah nggak ada bahan saya teman-teman. Kalau nggak ada bahan saya terus ya sudah teman-teman kita akhiri. Malah ada yang tapping. Lo kok cepet kan? Oke lah teman-teman. Nih saya kasih tahu nih Ari. Pernah dengar nggak waktu itu rencananya Ririn sebagai terdakwa, Prio tidak dihadirkan? Ya tahu lah, Mr. Z. Apa saya prediksi saya kok itu. Tunggu dulu. Nah itu jika saja hari itu hadir, nggak begini jadinya. Iya, terang benderang. Oke, silakan. Kamu sambung lagi. Mau nanya lagi boleh. Teman-teman yang lain, tolong ya. Teman-teman boleh bernarasi apapun itu ya. Ini kayaknya mumpung masih melek nih, biar kasih kesempatan dulu. Aku mau nyambung dikit ini, sambungan dari Bang Ari Porong. Jadi kalau Bang Ari Porong punya pasal jengkel, terus Bang Ari punya pasal jengkel, saya punya pasal sendiri. Namanya pasal gregetan. Udah gregetan banget soalnya. Jadi gini Bang Ari, kalau misalnya tadi panjang lebar Bang Ari udah jelasin itu, sebenarnya masih ada sih yang kartu matinya, yang kalau katanya gaple itu balak 6 yang udah nggak bisa dicak. Jadi gini. Iya benar. Jadi gini, kita kalau lihat kesaksiannya Prio di itu, ini mungkin saya udah jelasin sebelumnya kan. Kesaksiannya Prio di jaksa, di tuntutan jaksa itu. Prio itu mengatakan bahwa, narasi daripada penyidik yang diamini oleh jaksa, yang akhirnya dipakai untuk tuntutan, yaitu Budi itu dilakukan pembunuhannya di TKP 2, di gudang. Lalu kemudian ketika hakim menanyakan mengenai pasal Di kios atau di gudang, Kak? di kios, maaf, di kios. Lalu ketika hakim menanyakan kepada saksi verbalisan penyidik, itu yang diangkat jenazah. Tahu dari mana kalau itu jenazah? Dari keterangan Prio. Itu kan, koreksi kalau saya salah ya, dari keterangan Prio, maka mereka menduga itu adalah jenazah. Sesuai dengan pengakuan Prio. Tapi kesaksian Prio nggak begitu. Itu kan CCTV tanggal 30 kan. Tapi kesaksian Prio yang dituangkan di tuntutan, orang ngono loh. Nggak begitu. Di situ dibilang dibunuh tanggal 29, abis dibunuh langsung dibawa itu pakai mobil bak. Tanggal 29 juga kan artinya. Dibawa aku pakai mobil bak langsung ke rumahnya, barulah 3 orang itu dibunuh. Dihabisi yang 3 orang. Yang 3 orang itu. Artinya tanggal Masuknya lewat mana? Kan kuncinya rumahnya terkunci. Katanya kuncinya diambil dari Budi. Nah, itu teman-teman. Berarti orang-orang itu dikunci sama Budi dong. Ya makanya. Dan udah gitu, Mister, kan tanggal 29 juga kan dibawanya itu si Budi keluar dari toko, dibawa terus ambil kunci dari jenazah Budi, terus langsung masuk, dihabisilah yang 3 orang itu. Artinya tanggal 29. Lalu itu yang CCTV itu kan tanggal 30. Udah patah habis di situ. Iya. Udah patah habis di situ. Itu udah kartu mati itu. Saya bilang balak 6 yang nggak bisa dicak. Demikian, Mister. Iya. Ada balak lain nggak? Ada balak kosong-kosong, Mr. Ji. Kalau nggak punya teman itu, kalau nggak ada teman 25 itu ya kan. Harus seumur hidup ya kan, bener nggak? Nah, inilah yang namanya analisa
analisa berdasarkan fakta, berdasarkan data. Bu, warung jelita ini mengamati prosesnya. Ngono loh. Oke, silakan lagi. Siapa nih? Narasi ada Bang Ai. Silakan Bang Ai. Bagaimana setelah membaca dakwaan itu, apakah Anda itu merasa enteng kepalanya, Bang Ai? Kayaknya hari ini saya butuh kata Mr. Ji. Mati awak. Udah sakit kepala tingkat berat nih. Oh, kan? Literally. Itu benar Bang Ai. Sekelas profesor saja membaca itu bisa apa namanya ya? Bisa menghabisin obat sakit kepala. Benar. Ah, ini ada tadi katanya mau ada narasi lain Bang Ai. Silakan Bang Ai. Ada narasi lain nggak? Sedikit paling. Tadi kan baru Priyo yang jelasin ya. Saya baru ingat, saya sempat mendengar potongan terakhir dari pledoi yang dibacakan PH-nya Priyo. Itu sama, jadi permintaan untuk keringanan hukuman prinsipnya itu di belakang itu. Cuman saya depannya nggak kedengeran tadi. Tapi di belakang disampaikan bahwa karena Priyo tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum sebelumnya, belum pernah dipenjara dan sebagainya, dan juga tidak terlibat dalam membunuh bayi itu, maka meminta permohonan ke hakim untuk diberikan keringanan hukuman. Jadi kalau nggak berbuat, kenapa minta keringanan, kok nggak minta dibebaskan, kan itu aneh juga itu narasinya sebenarnya. Iya. Oke, berarti bukan pertanyaan ya, silakan yang ada. Kanjeng Doso, tadi kan Kanjeng Doso ngikutin berkaitan dengan apa namanya? Pledoi Ririn. Ririn, coba dijelaskan dulu apa yang Anda tahu, silakan. Siap, Mr. J. Jadi begini, Mr. J. Tadi saya mengikuti ya dalam pertengahan sidang itu, yang saya tahu Pak Jerry itu mengatakan, artinya masih ada kejanggalan di CCTV dan minta tentang terkait CCTV ya. Kemudian Pak Jerry itu menguasakan segalanya kepada Pak Hakim. Lalu Pak Hakim menanyakan kepada kepada Ririn, maaf salah, kepada Ririn. Pertanyaannya, apakah saudara Ririn masih ada pembelaan? Kemudian